Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan mengajarkan cara agar mudah dalam urusan kerezekian saudaraku, karena banyaknya saudara kita juga yang WA kepengen punya amalan untuk kerezekian yang takjrib. Begini ya saudaraku ya, tentang amalan agar kita dipermudah dalam segala urusan rezeki. Sebenarnya banyak saudaraku amalannya itu, namun kali ini akan saya ajarkan yang simple. Sebelumnya saudaraku ya, kalau bisa itu sholat hajat dulu saudaraku ya. Setelah habis sholat hajat, kita cukup mengamalkan Allah, Allah, Allah. Setiap 66 kali saudaraku, itu saudaraku memintalah sama Allah untuk satu tujuan. Contohnya kepengen rezekinya lancar atau untuk memenangkan sebuah tender. Pokoknya intinya urusan kerezekian saudaraku ya, agar kita dipermudah dalam urusan keuangan. Itu takjrib sekali saudaraku. Namun yang wajib dipahami saudaraku ya, kalau bahasanya meminta ke Allah itu cukup satu tujuan saja saudaraku, jangan banyak-banyak. Contoh saudaraku, bahasanya pengen punya kebutuhan yang mendadak atau mungkin untuk membayar hutang dan sebagainya lah. Itu bisa pakai itu tadi saudaraku. Allah, 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 Allah. Itu setiap 66 kali saudaraku berhenti langsung meminta ke Allah. Dan itu bisa diulang-ulang saudaraku, semampu saudaraku. Seperti itu. Dan intinya saudaraku ya, ini yang wajib dipahami saudaraku ya. Sudah banyak mungkin saudara-saudara kita juga yang setiap habis sholat atau zikir malam saudaraku ya, itu selalu berdoa. Namun kenapa doanya belum terijabah? Sebenarnya itu kurang pas saudaraku, kurang ada caranya yang kurang pas. Begini saudaraku ya, orang berdoa itu ibaratnya kita pakai HP saudaraku. Namun kalau kita tidak punya sinyalnya, itu dia akan muter-muter saudaraku. Jadi nggak langsung menyambung. Dan dengarkan baik-baik saudaraku ya, semoga bermanfaat. Setiap kita mau bahasanya berdoa setelah zikir saudaraku ya, itu bacalah wasilah saudaraku ke Nabi besar Muhammad. Setelah itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan saudaraku seandainya orang Jawa saudaraku ya, itu bisa ditambah lagi ke Wali Songo atau guru-guru saudaraku. Seperti itu saudaraku. Dan itu tadi saudaraku ya, agar kita mudah dalam urusan rezeki, cukup itu tadi saudaraku ya, dizikirkan Allah, Allah setiap 66 kali baru kita meminta hajat kita. Namun dengan satu tujuan saudaraku ya, seandainya itu tadi sudah saya bilang, jangan banyak-banyak. Kalau kepengen punya uang banyak, mintalah sama Allah. Karena janji Allah itu
pasti saudaraku. Seperti itu ya saudaraku, semoga bermanfaat buat saudara-saudaraku yang mau mengamalkan, dan semoga berkah biar saudara-saudara kita yang di luaran sana mungkin biar hidupnya lebih mapan, biar berkecukupan, seperti itu. Ya, saya juga ikut seneng seandainya ada di antara saudaraku mau mengamalkan, dan seandainya kedepannya saudaraku sukses, dipermudah rezekinya, saya juga ikut senang saudaraku. Karena karena apa yang pernah saya pelajari itu biar lebih bermanfaat buat orang banyak saudaraku, tidak hanya buat saya, murid-murid saya, namun bisa juga bermanfaat buat orang lain. Itu tadi saudaraku ya. Namun yang wajib dipahami lagi saudaraku, kalau bisa itu istiqomah. Contoh istiqomah itu berturut-turut saudaraku, kalau bisa setiap malam. Bahasanya bisa saudaraku uji, bahasanya itu 1 bulan lah, setiap malam habis sholat hajat saudaraku itu tadi dizikirkan Allah selama 1 bulan, seperti itu. Dan nanti bisa dirasakan saudaraku kedahsyatan zikir itu tadi, bisa dibuktikan, kurang lebihnya seperti itu. Dan sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara kita yang juga masuk ke WA tentang Badar Besi Selonata. Kenapa kok akhir-akhir ini saya mau posting tentang Badar Besi Selonata ya saudaraku ya. Karena dulu saya juga pernah bilang saudaraku, koleksi saya Badar Besi Selonata itu terbanyak saudaraku di Pati. Karena saya punya, karena saya juga termasuk orang pertama kali yang tahu lokasinya saudaraku. Contohnya ini saudaraku, ini ada Badar Besi Selonata saudaraku. Ini menempel koin saudaraku. Tidak hanya menempel magnet, menempel jarum, namun menempel koin. Dan kalau ditanya apakah asli ori, jaminan saudaraku, benda bertuah dari saya, apalagi seperti ini saudaraku ya, itu saya jamin 1000% asli ori. Dan kalau ada orang yang bilang itu di dalamnya ada magnet dan sebagainya, bisa dibuktikan saudaraku. Atau kalau saudaraku kepengen membuktikan, mungkin ragu di dalamnya ada magnet, bisa dipecah. Namun yang wajib dipahami saudaraku, harus dimahari saudaraku kalau mau dipecah. Dan saya pastikan berani bahasanya itu mengganti rugi, atau bahasanya kalau barangnya palsu saya bisa mengganti 3 kali lipat kalau barangnya palsu saudaraku. Namun kalau barangnya asli harus dimahari, karena itu tadi dibelah atau bahasanya dipecah. Namun seperti ini saya jamin keaslian saudaraku. Dan Badar Besi Selonata yang seperti ini saudaraku, itu yang paling langka di antara Badar Besi Selonata yang lainnya saudaraku. Dan kalau dulu-dulu saudaraku ya, saya itu sering ngasih edukasi tentang Badar Besi Selonata yang menempel jarum. Namun ada yang lebih bagus lagi saudaraku, Badar Besi Selonata yang menempel koin seperti ini. Itu saudaraku ya. Dan yang bisa menempel koin seperti ini saudaraku, Badar Besi Selonatanya kalau sudah diaktifkan sangat takjrib, bisa dibuktikan tuahnya, bisa dirasakan siapa saja yang membawanya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu saudaraku edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat. Itu tadi saudaraku ya, edukasi tentang agar mempermudah urusan rezeki atau keuangan kita, atau segala urusan tentang yang berhubungan kerezekian. Mungkin kalau ada saudaraku yang kepengen mengamalkan, bilang saja nanti di kolom komentar di bawah ini saudaraku ya, bilang saja Kobiltu. Kurang lebihnya seperti itu. Cukup sekian dulu. Salam rahayu, salam hormat, saya Gus Edi.